Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana sebagai upaya untuk melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, marak menjelang pemilihan umum tentang ragam koalisi, tentang kesepakatan politik yang sebenarnya lebih mengarah pada politik. Kita tidak sedang mendiskusikan siapa yang paling pantas menjadi kandidat calon presiden dan calon wakil presiden di Republik Indonesia tercinta. Karena kita harus sadar bahwa rakyat sudah benar-benar kedaulatannya disirnakan oleh para petinggi partai politik di negeri kita yang tercinta. Namun kita tidak perlu mencaci maki, menista mereka. Karena setiap kebaikan ada tempatnya sendiri dan setiap keburukan juga memiliki kufu tersendiri. Kebaikan tidak perlu diunggul-unggulkan karena kebaikan itu akan berbicara tentang dirinya. Dan keburukan tidak perlu dimusuhi apalagi dinistakan. Karena keburukan juga akan menyeruakkan bau busuk yang semua insan tidak memiliki kesukaan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kutip surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikut hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan semata. Ayat ini, kalau kami yang memahami dari perspektif ilmu politik, tentu saja didasarkan pada rangkaian referensi tafsir-tafsir yang kami nikmati, mulai dari tafsir atau terjemah dan tafsir dari Kementerian Agama di tahun 70-an 2, kami membacanya sewaktu SMP. Kemudian yang terbaru dari Kementerian Agama yang ada di pustaka pribadi kami, yakni terbaru tahun 2011. Esensinya sama, artinya sama, tidak ada yang menjelaskan bahwa kebanyakan orang itu dikatakan sebagai demokrasi. Demikian juga ketika kita mencoba untuk membolak-balik karya dari Profesor Dr. Buya Hamka. Profesor Dr. Buya Hamka menulis kitabnya atau kitab tafsirnya Al-Azhar. Demikian juga dalam Fi Jilalil Quran dari Sayyid Qutb. Kemudian kita juga membuka Al-Quranul Majid dari Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Kita juga mengelana di tafsir
Ahmad Hasan Al-Quran, insya Allah Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian kita juga membaca, mencermati dari tafsir Profesor Dr. Quraisy Shihab Al-Misbah dan sejumlah tafsir yang lainnya. Tidak ada satupun di antara tafsir-tafsir itu yang memahamkan kepada kita bahwa menerjemahkan dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Karena ayat ini sangat luas sekali. Dan bagi kami yang memiliki latar pemahaman ilmu politik dan kebijakan politik, maka memahami dari sisi kami, dari keilmuan kami, dari kapabilitas sederhana kami, maka kebanyakan orang kalau kita mau sebut, maka kebanyakan orang itu demikian mendewa-dewakan demokrasi. Setidaknya kalau toh penduduk pada umumnya tidak memahami demokrasi, maka para petinggi partai di seluruh dunia itu begitu mengagung-agungkan demokrasi. Dan kami memahami bahwa demokrasi itu tidak selaras walaupun dipaksakan oleh orang sedunia, tidak pernah selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau sila pertama terlalu berat gitu ya untuk mengukur demokrasi, hanya sila keempat saja demokrasi sudah tak terukur. Artinya terlewat karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu tidak ada di dalam demokrasi. Hikmat itu bagi mukminin mukminat dan saudara-saudara kita yang Nasrani, ya Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, apalagi Islam. Hikmat itu adalah yang dimaksudkan hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini tidak ada di dalam sistem demokrasi. Nah, kita juga mencoba untuk memahami bahwa di dalam demokrasi itu juga berbicara kekuasaan. Ini yang ada. Ya. Kalau kita berbicara kekuasaan, ya di seluruh sudut ada yang namanya kue kekuasaan. Mulai dari diri kita sendiri sampai kita berumah tangga, bertetangga, ada namanya kekuasaan. Nah, ketika kita berbicara kekuasaan, berbicara negara, maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah apa yang sudah pernah disampaikan oleh ulama-ulama dan para cendekiawan atau filosof. Ya. Kita coba cermati dari wawasan seorang Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau juga menulis tentang nasihat untuk penguasa. Al-Ghazali ya, itu menuturkan dengan sangat indahnya. Negara dan agama saudara kembar. Agama merupakan fondasi sedangkan kekuasaan penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh. Maksudnya dasar agama. Dan dasar tanpa penjaga akan hilang. Jadi maknanya bahwa dasar nilai religiositas ya, termasuk yang tumbuh kembang di Indonesia yang sudah dikerucutkan, dikristalisasi menjadi nilai luhur Pancasila itu, jika tidak dijaga oleh negara, maka marwah dari keberadaan negara bangsa itu akan runtuh. Karena kita memiliki dasar negara Pancasila, di dalamnya itu ada nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai luhur dari agama dan kepercayaan yang
sudah disepakati oleh bangsa Indonesia, maka siapa lagi yang menjaga, yang menghayati, yang memahami, yang mengamalkan jika bukan kita sendiri. Karena itulah ketika salah satu presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya mengatakan generasi Z, Gen Z tidak butuh simbol-simbol. Padahal kalau dia memakai jas alma mater itu ada simbolnya di sini, patung Prabu Brawijaya. Ya. Jadi Gen Z itu sering kalau terlalu cepat, kuantum androidnya terlalu cepat, tidak memiliki dasar ideologis yang kuat, sehingga mudah menyampaikan letupan-letupan pikirannya itu tanpa 2-3 kali dipikir, dan itu tentu saja hal yang lumrah. Nah, Robert Penn itu bertutur ini untuk mengingatkan kita yang begitu terlalu mendalam mencintai demokrasi. Padahal cinta yang terlalu mendalam itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta terdalam itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam Islam. Sedangkan saudara kita tentu saja menurut versi agama masing-masing. Robert mengatakan bahwa demokrasi itu diizinkan, ya, di dalam demokrasi itu diizinkan untuk memilih kandidat calon presiden, ya, calon wali kota, calon gubernur yang tidak Anda sukai. Kalau ini kita ambil dari perspektif sejarah kebangsaan Indonesia, sungguh sangat tidak tepat. Karena bangsa kita ini berdiri atas dasar hikmatokrasi kalau dalam perspektif teori kami, yakni adalah dasarnya musyawarah hingga mencapai mufakat. Tidak ada voting, tidak ada koalisi. Kemudian Will Rogers mengatakan ketika di dalam demokrasi itu ada rangkaian perilaku politik, budaya politik, maka Will Rogers itu bertutur politik itu mahal. Ya. Bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan uang banyak. Nah ini tentu saja kami tidak serta-merta setuju ya. Tapi kami menggantinya ya jika harus menginovasi dari pendapatnya Will Rogers ini bahwa politik itu mahal. Karena kalau politik itu bijaksana. Karena politik itu bijaksana, maka ketika mengeluarkan uang itu akan dipantas larasrasikan. Tidak sekedar mengeluarkan uang supaya dirinya dicoblos, partainya dipilih, tidak demikian. Tapi uang itu dikeluarkan itu untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan, untuk kebutuhan bangsa ini, bangsa Indonesia, dan bangsa manapun. Jadi sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Will Rogers bahwa politik itu mahal. Saking mahalnya politik itu ya. Bahkan ada orang yang tadinya berdasi, bermobil mewah, beristri cantik, disegani tetangga. Begitu tidak dipilih, tidak kepilih menjadi anggota legislatif, dia gila. Ini 5 tahun yang lalu. Pengalaman ini masih terngiang. Jadi depresi yang demikian hebat sampai dia yang tadinya berdandan yang sangat rapi karena kaya raya ya. Kemudian hanya tinggal memakai celana dalam atau sempak saja. Berjalan sedemikian rupa. Di Jawa Timur ini ya. Sehingga teringat saya kepada saudara kami ya, almarhum Bapak Dr. Andes Satrio
MSI ya, mantan Kepala Dinas Pendapatan Malang Raya, ya, beliau mengatakan bahwa dengan seloroh, Pak In, manggil saya Pak In, ya. Pak In, sampean kalau pemilu begini laris nanti. Saya bertanya, kenapa laris? Ya, karena banyak orang stres. Nanti yang berobat ke Pak In. Jadi kami dikenal oleh saudara-saudara kami memang ya diberikan kesempatan anugerah oleh Allah, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Ya menerima konsultasi ragam penyakit gitu ya, ragam persoalan ya. Tidak mampu untuk menyembuhkan dan mencari jalan keluar kecuali biridallah wa bisabdi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan satu pendapat lagi. Jadi kalah menang itu memang harus mengeluarkan uang. Jadi yang kalah juga banyak mengeluarkan uang, tetapi harus kalah dan tidak punya jabatan. Tapi yang menang juga harus banyak mengeluarkan uang, tetapi dia memiliki jabatan. Kemudian Karl Thomas juga bertutur bahwa salah satu alasan membenci politik ini, kalau kita bicara politik, adalah bukan kebenaran. Jadi politik itu bukan kebenaran yang menjadi tujuan politisi, tetapi pemilihan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya tampilkan kembali parallel participation ya? Kalau kita mencoba memahami dari perspektif ya teori sederhana yang saya gagas ya, yang saya ciptakan di tahun 1984 atas bimbingan dari almarhum Profesor Dr. Andes Haji Solikin Abdul Wahab ME PhD ya. Orang yang sangat kami hormati dan dihormati di seluruh Indonesia, bahkan di pelataran dunia akademik di dunia internasional ya. Ini kami sampai pada kesimpulan bahwa hari ini di tahun 1984 dan pada masa yang cukup panjang, sepanjang demokrasi diberlakukan, maka partisipasi politik yang terbanyak adalah parallel participation. Apa itu? Peran serta seseorang di dalam masyarakat, di dalam politik, dan seterusnya, semata-mata adalah untuk mendapatkan uang. Nah ini, saya tulis keuangan untuk memudahkan hafalan kita. Jadi dengan keuangan ini maka orang akan memiliki kemauan. Ya. Jadi kami 2 hari yang lalu didatangi juga oleh tim, ya, tim pembagi kalender itu ya, yang mengusung kandidat tertentu. Nah, jadi hanya diberi kalender, kemudian kami diminta untuk difoto sambil memegang foto calon itu. Ya kami ikhlas saja ya, walaupun kami juga belum tentu memilih beliau itu. Ya. Mengapa? Ya karena kita juga belum tahu di bilik kita itu bisa saja berubah gitu ya. Jadi dari seseorang itu mendapatkan uang, terdorong oleh uang, maka dia punya kemauan. Kemauan inilah partisipasi. Jadi partisipasi itu bisa kita isi apapun. Ya. Kemudian orang itu akan melakukan satu kegiatan. Jadi ini adalah dasar kegiatan. Ya. Kemudian ini adalah wujudnya. Ya. Mohon maaf ya, ini fondasinya itu adalah uang. Jadi niat awalnya itu uang, kemudian baru ada kemauan. Dari kemauan inilah kemudian dia akan berperilaku politik. Jadi
meskipun kami waktu itu di tingkat sarjana muda, ya, kami sangat percaya diri begitu ya. Saya tidak pernah menghiraukan orang yang mengatakan bahwa yang bisa melahirkan teori itu hanya doktor itu, hanya guru besar. Saya tidak. Bagi kami, ya, jangankan kita yang kuliah gitu ya, anak-anak kita saja yang di tingkat SMP, apalagi kalau sekarang di era Android ini, SMP, SMA, terutama SMA, sudah mampu menciptakan teori. Ya, salah satu contoh itu ada anak SMK 2 di Kota Malang ini yang mampu menciptakan satu teori yang diwujudkan dalam bentuk karya, yakni adalah substitusi bahan bakar dari air kencing yang menghasilkan 60% itu untuk mendukung oktan yang ada di dalam pertalite atau bensin. Sehingga kalau 100% tadinya pertalite atau bensin atau pertamax, maka dengan kombinasi olahan air kencing itu maka akan menciptakan teori yang baru. Jadi dari sini mestinya perguruan tinggi juga harus ada satu kesadaran bahwa tidak harus gitu ya, tidak harus teori itu dilahirkan oleh calon doktor atau oleh doktor yang sudah profesor jabatan akademiknya, tidak demikian. Nah, kita berbicara tentang demokrasi, ini insya Allah kalau tidak salah untuk ketiga kalinya saya mengangkat demokrasi mati, tumbuh hikmatokrasi. Jadi latar yang kami sampaikan tadi adalah latar betapa ketika kita memilih sistem demokrasi, maka sungguh banyak sekali anggaran belanja rakyat jelata itu justru untuk mendukung orang-orang yang bersahwat kuasa. Mengapa saya sebut anggaran rakyat jelata? Karena dia harus meninggalkan, bahkan mensirnakan kedaulatannya hanya untuk mendapatkan uang 1-2 rupiah ibaratnya dan sembako segenggam ibaratnya. Jadi kalau di total sekarang boleh jadi satu orang itu mendapatkan sembako sekitar 50-100 ribu paling tinggi, kemudian mendapatkan transport begitu ya, atau duit gitu sekitar 100-150. Ya kurang lebih antara 200-300. Kedaulatan selama 5 tahun itu akan terbeli oleh partisipan-partisipan yang saya sebut dengan parallel participation. Ya. Kami memang belum mendapatkan padanan dari bahasa Indonesia. Memang kami belum mencarinya dari tahun 84 sampai sekarang. Kenapa? Karena guru kami itu sangat senang memakai istilah yang go internasional begitu ya. Ketika itu kami menyebutnya dengan muwakal karena kami belum mendapatkan kosakata dari bahasa Inggris ya, sehingga kami mencari di bahasa Arab. Pertemunya itu adalah muwakal, dan begitu kami didesak oleh Profesor Solihin Abdul Wahab, kami mencari terus, mencari, akhirnya ketemu di kamus Inggris Indonesia Inggris dari John Eccles, bertemulah dengan Pearl. Ya. Jadi kalau kita harus jujur, maka uang tidak sekedar puluhan ribu, tetapi puluhan juta, ratusan juta, bahkan berlabel miliar untuk menduduki tahta legislatif, untuk menduduki tahta bupati, wali kota, ataupun yang lainnya. Sampai kapan? Tentu saja kalau kami berteori sampai demokrasi mati dan tumbuh hikmatokrasi. Kami pernah mencontohkan
sejumlah desa di Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Klaten, dan yang lainnya, yang sudah benar-benar ketika pemilihan kepala desa meninggalkan money politik. Ya, bukan politik, karena politik itu bijaksana. Meninggalkan money politik, kemudian digantikan dengan benar-benar public participation. Jadi rakyat ya itu benar-benar memiliki peradaban yang luhur, yang tinggi, sehingga memilih kandidat itu benar-benar didasarkan musyawarah mufakat, kemudian mencapai 1, 2, 3 calon, dipilihlah oleh masyarakat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami akhiri dengan sabdanya yang ke-17.001. Demokrasi mati, tumbuh hikmatokrasi. Bagian ke-3. Indonesia didirikan dengan hikmatokrasi, sungguh benar-benar nyata. Tokoh-tokoh Indonesia yang berpartai politik ditinggalkan sengaja, ditinggalkan dalam makna lebur sebagai bagian bangsa. Persidangan untuk merumuskan dasar negara, musyawarah mengemuka. Hasil musyawarah tak atas nama partai miliknya. Kesepakatan benar-benar berdasarkan hikmah Tuhan Yang Maha Esa. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 2 Mei tahun 2023. Insya Allah kami akan terus menyuarakan hikmatokrasi. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa berkenan mengembalikan esensi perjuangan bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini benar-benar mereformasi, bahkan merevolusi demokrasi untuk kembali kepada hikmatokrasi yang berpilar bukan partai massa seperti demokrasi, tetapi partai yang didasarkan pada profesi, kelompok-kelompok profesi. Terima kasih, semoga Indonesia ke depan semakin berhati seluruh warga negaranya dan semakin teguh memegang prinsip luhur nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf atas kekeliruan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mantulah ditulis pada lauhul mahfuz